Perkenalkan, nama saya Aldo Gananga Miranda. NIM saya 190661643354. Saya dari offering E, mata kuliah belajar dan pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang apa itu belajar dan apa itu pembelajaran. Hakikat belajar. Belajar adalah suatu proses perubahan kepribadian seseorang di mana perubahan tersebut dalam bentuk peningkatan kualitas perilaku seperti peningkatan pengetahuan, keterampilan dan daya pikir, pemahaman, sikap dan berbagai kemampuan lainnya. Menurut Wigulu, belajar adalah suatu proses yang berlangsung di dalam diri seseorang yang mengubah tingkah lakunya, baik tingkah laku dalam berpikir, bersikap, dan berbuat. Tujuan belajar. Tujuan belajar menurut Benjamin Bloom yaitu 1. Ranah kognitif, berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terjadi dari 6 aspek yang meliputi pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. 2. Ranah afektif, berkenaan dengan sikap yang terdiri dari 5 aspek yang meliputi penerimaan, jawaban, penilaian, organisasi, dan internalisasi. Yang ketiga, ranah psikomotorik, berkenaan dengan hasil belajar yang berupa keterampilan dan kemampuan bertindak, meliputi 6 aspek yakni gerakan refleks, keterampilan gerak dasar, kemampuan perseptual, ketepatan, keterampilan kompleks, dan gerakan ekspresif dan interpretatif. Teori dalam belajar. Teori konstruktivisme. Teori belajar ini memiliki arti belajar dengan konteks yang sangat luas. Teori belajar ini tidak hanya berlaku antara guru dengan murid saja. Dalam kehidupan bermasyarakat dan hidup berkeluarga, untuk hal ini murid diajarkan untuk menemukan pengetahuan secara mandiri atau individu. Peranan aktif dan juga krisis sangat dibutuhkan pada teori belajar ini. Proses inilah yang dapat merangsang kecerdasan masing-masing murid. Yang kedua adalah teori kognitifisme. Teori belajar ini menjelaskan bahwa belajar diartikan siswa mencoba untuk melakukan hal-hal baru yang berkaitan dengan pengalaman yang dulu sudah didapatkan sebelumnya. Yang ketiga, teori humanistik. Teori belajar humanistik bisa diartikan sebagai proses memanusiakan manusia, di mana seseorang bisa menggali dan mengaktualisasikan serta menggali potensi diri sendiri agar dapat diterapkan pada lingkungan. Proses teori belajar inilah yang menitik beratkan pada kebebasan setiap orang. Yang keempat adalah teori behaviorisme. Teori belajar ini yaitu pada perubahan perilaku yang dapat mempengaruhi murid itu sendiri, tidak hanya cara berpikirnya dan kecerdasannya, namun sejalan dengan mental yang terbentuk menggunakan teori belajar behaviorisme. Pada pengajar seperti guru harus tuntut untuk bisa menumpuk dan menemukan keberanian dari siswa itu. 5. Tentang teori sosial. Teori belajar ini memiliki konsep pada komponen kognitif dan pikiran dari setiap individu masing-masing. Orang yang belajar dengan cara melihat atau mengamati sesuatu secara langsung lebih mudah dipahami daripada secara teori saja atau sekedar lewat tulisan. Fungsi belajar. 1. Menambah pengetahuan atau menambah wawasan. 2. Mengasahkan kemampuan otak anak-anak. 3. Belajar menghormati dan menghargai guru. 4. Membiasakan diri anak dengan kompetisi. Kata kunci belajar adalah perubahan perilaku. Menurut Muhammad Surya mengemukakan ciri-ciri perubahan perilaku. 1. Perubahan yang disadari dan disengaja.
2. Perubahan yang berkesinambungan. 3. Perubahan yang fungsional. 4. Perubahan yang bersifat positif. 5. Perubahan yang bersifat aktif. 6. Perubahan yang bersifat permanen. 7. Perubahan yang bertujuan dan terarah. 8. Perubahan perilaku secara keseluruhan. Jadi, perubahan perilaku belajar bukan hanya sekedar memperoleh pengetahuan semata, tetapi termasuk memperoleh perubahan dalam sikap dan keterampilannya agar menjadi pribadi manusia yang lebih terampil dan lebih baik dalam bersikap. Nah, sekarang kita memasuki apa itu pembelajaran. Hakikat pembelajaran. Pembelajaran adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu proses belajar siswa yang berisi serangkaian peristiwa yang dirancang, disusun sedemikian rupa untuk mempengaruhi dan mendukung terjadinya proses belajar siswa yang bersifat internal. Menurut Trijahyodani, pembelajaran merupakan serangkaian peristiwa yang dirancang, disusun sedemikian rupa untuk mempengaruhi dan mendukung terjadinya proses belajar peserta didik yang bersifat internal. Situasi atau kondisi dalam pembelajaran yang memungkinkan terjadi proses belajar atau dirancang dan dipertimbangkan terlebih dahulu oleh perancang. Berangkat dari pengetahuan tersebut, maka dapat dipahami bahwa pembelajaran membutuhkan hubungan dialog dengan sungguh-sungguh antara guru dan peserta didik, di mana penekanannya adalah pada proses pembelajaran oleh peserta didik atau yang disebut dengan student of learning, dan bukan pengajaran oleh guru atau teacher of teaching. Konsep seperti ini membawa konsekuensi kepada fokus pembelajaran yang lebih ditekankan pada keaktifan peserta didik, sehingga proses yang terjadi dapat menjelaskan sejauh mana tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dapat dicapai oleh peserta didik. Jadi keaktifan peserta didik ini tidak hanya dituntut secara fisik saja, tetapi juga dari segi kejiwaan apabila hanya fisik peserta didik saja, tetapi pikiran dan mentalnya kurang aktif, pada kemungkinan bisa terjadi pembelajaran tidak tercapai. Pembelajaran pada hakikatnya adalah proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungan sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Dan tugas guru adalah mengkoordinasikan lingkungan agar menunjang terjadinya perubahan perilaku bagi peserta didik. Dan juga pendidik berperan sebagai fasilitator yang menyediakan fasilitas dan menciptakan situasi yang mendukung peningkatan kemampuan belajar peserta didik. Fungsi-fungsi pembelajaran. 1. Pembelajaran sebagai sistem. Tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, strategi dan metode pembelajaran, media pembelajaran atau alat peraga, pengorganisasian kelas, evaluasi pembelajaran, dan tindak lanjut pembelajaran. 2. Pembelajaran sebagai proses. 1. Persiapan. 2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran. 3. Menindaklanjuti pembelajaran yang telah dikelolanya. Hukum dasar belajar dan pembelajaran. 1. Hukum kesiapan atau Lay of Readiness. Hukum latihan Life of Exercise yang terdiri dari dua bagian, yaitu koneksi antara stimulus dan respons. 2. Koneksi antara situasi dan respons. 3. Hukum pengaruh atau Lay of Effect. 4. Hukum-hukum belajar Ivan Pavlov. A. Lay of Respondent Conditioning. B. Lay of Respondent Exertion. 5. Operan conditioning menurut B.F. Skinner. A. Lay of operant conditioning. B. Lay of operant extension. Contoh prinsip dan hukum dasar dalam belajar dan pembelajaran pendidikan jasmani. 1.
memberikan masukan pada peserta didik. 2. Menjelaskan tujuan pengajaran atau kegunaan pembelajaran. 3. Sebelum pengajaran dimulai, guru alangkah baiknya menanyakan lebih dulu siapa yang telah mengetahui dan menguasai gerakan. 4. Guru memberi tugas kepada siswa agar mempraktekkan setiap gerakan yang telah dipelajari. 5. Siswa diberi tugas untuk mencari cara atau metode pembelajaran. Nah, kita memasuki kesimpulan, yaitu 1. Kesimpulan ciri-ciri belajar, yaitu 1. Belajar ditandai dengan perubahan tingkah laku. 2. Perubahan perilaku relatif permanen. 3. Perubahan tingkah laku tidak harus dapat diamati pada saat proses belajar sedang berlangsung. 4. Perubahan tingkah laku merupakan hasil latihan atau pengalaman. 5. Perubahan atau latihan itu dapat memberi penguatan. Yang kedua adalah kesimpulan dari ciri-ciri pembelajaran, yaitu 1. Merupakan upaya sadar dan disengaja. 2. Pembelajaran harus membuat siswa belajar. 3. Tujuan harus ditetapkan terlebih dahulu sebelum proses dilaksanakan. 4. Pelaksanaannya terkendali, baik isinya, waktu, proses, maupun hasil. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.